Bayangkan, sejenak, hari itu, langit Yerusalem mendadak gelap, bumi bergetar. Tabir bait suci terbelah dua dari atas ke bawah. Tubuh Yesus yang tergantung di kayu salib akhirnya terkulai lemas. Dan suaranya yang terakhir bergema di antara langit dan bumi, "Sudah selesai." Tapi, benarkah semuanya selesai? Tidak. Justru di saat itulah perjalanan paling misterius dalam sejarah. Kekekalan dimulai perjalanan Yesus ke alam maut. 3 hari yang tidak dicatat secara rinci oleh saksi mata manusia, tapi menyimpan rahasia besar tentang kemenangan Allah atas dosa dan maut. Ini adalah kisah yang tersembunyi di balik keheningan kubur. Mari kita buka tabir misteri itu bersama. Hari pertama, keheningan yang mengguncang dunia roh. Yesus mati secara fisik. Tubuhnya terbaring kaku di dalam sebuah kubur batu yang dingin dan gelap, dijaga oleh prajurit Romawi, disegel oleh kekuasaan dunia. Tapi saat tubuh itu tak bernyawa, rohnya tidak tinggal diam. Yesus, Sang Anak Allah, memasuki sebuah alam yang asing bagi manusia biasa, Sheol, atau dalam pengertian Yunani, Hades, dunia orang mati. Ini bukan sekadar tempat siksaan atau api neraka seperti yang sering digambarkan. Sheol adalah dunia antara tempat penantian, tempat terpisah antara dua golongan, orang-orang benar dan orang-orang jahat. Di satu sisi, Paradise, atau yang disebut oleh Yesus sebagai pangkuan Abraham, tempat jiwa-jiwa para orang kudus menantikan penggenapan janji Mesias. Di sisi lain, tempat penderita, di mana roh-roh orang fasik terikat dalam siksaan. Yesus masuk ke dalam dunia ini bukan sebagai tawanan, tapi sebagai penakluk. Alam maut terguncang. Kegelapan yang selama ini merasa aman mulai panik. Iblis dan seluruh pengikutnya tahu Sang Juru Selamat telah datang dan waktunya hampir habis. Hari kedua, Pewaraian kemenangan di dunia roh. Dalam 1 Petrus, tertulis bahwa Yesus memberitakan kepada Roro dalam penjara. Ini adalah salah satu bagian paling misterius dalam seluruh Alkitab. Apa maksudnya? Yesus tidak pergi ke alam maut untuk menginjili roh-roh yang telah mati dalam dosa. Ia datang untuk menyatakan kemenangan, untuk menunjukkan bahwa karya penebusan telah selesai, bahwa darahnya yang tercurah telah menghapus dosa umat manusia, dan bahwa kuasa maut sudah dikalahkan. Bayangkan, para malaikat jatuh, para roh pemberontak sejak zaman Nuh yang diikat dalam penjara kekal, kini menyaksikan Sang Raja kemuliaan berdiri di hadapan mereka. Mata mereka memandang penuh ngeri, karena mereka tahu mereka kalah. Dan di sisi lain dari alam maut, sorak-sorai bergema di Paradise. Abraham, Musa, Daud, Yesaya, dan para nabi melihat dengan mata mereka sendiri Sang Mesias yang mereka nantikan selama ratusan, bahkan ribuan tahun. Yesus mengangkat tenggenia yang masih tertusuk paku dan berkata, "Waktunya telah genap." Dan mereka tahu pintu surga yang selama ini tertutup kini akan terbuka. Hari ketiga, pembebasan dan kebangkitan. Maka datanglah hari ketiga. Dunia fisik masih sunyi. Murid-murid masih bersembunyi dalam ketakutan. Kubur masih dijaga ketat. Tapi di alam roh, sebuah momen transformatif tengah terjadi. Yesus mengumpulkan jiwa-jiwa orang benar, dan seperti gembala yang memimpin kawanan dombanya, Ia membawa mereka keluar dari penantian panjang. Ia merampas kunci maut dan kerajaan maut dari tangan iblis. Ia menandai batas antara
terang dan gelap. Dan ia bangkit. Matius 27, 52-53 mencatat bahwa saat Yesus bangkit, banyak orang kudus bangkit dari kubur dan menampakkan diri di kota suci. Ini bukan dongeng. Ini bukan alegori. Ini adalah momen nyata yang menunjukkan bahwa kematian tidak lagi punya kuasa mutlak. Kubur tidak lagi menjadi penjara. Kini, bagi mereka yang percaya kepada Yesus, kematian hanyalah gerbang menuju kehidupan kekal. Apa makna kisah ini bagi kita hari ini, sahabatku? Kisah ini bukan sekadar misteri teologis. Ini adalah warisan iman, bukti bahwa dalam keheningan sekalipun, Allah sedang bekerja. Mungkin kamu pernah merasa seperti dalam kubur, terpuruk, ditinggalkan, tak ada harapan. Tapi ingat, Yesus pun pernah berada dalam keheningan itu. Dan di sana, Dia menang. Dia tidak hanya mati menggantikan kita. Dia juga turun ke tempat terdalam, agar tidak ada tempat paling gelap dalam hidup kita yang tak bisa dijangkaunya. Jangan takut, maut sudah dikalahkan. Dosa sudah ditebus. Apapun yang kamu alami, depresi, luka masa lalu, penyesalan, dosa, semuanya bisa dipulihkan karena kuasa kebangkitan itu masih hidup hari ini. Yesus tidak mati untuk membiarkan kamu hidup biasa-biasa saja. Ia bangkit supaya kamu juga bangkit menjadi terang, menjadi kesaksian, menjadi pemenang. Jika hari ini kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Buka hatimu. Undang Yesus masuk ke dalam hidupmu, bukan hanya sebagai juru selamat, tapi sebagai penakluk dari segala kegelapan yang mungkin masih mengikatmu. Dan ingatlah, hari pertama bisa terasa gelap. Hari kedua bisa penuh ketidakpastian. Tapi hari ketiga akan datang. Kebangkitan akan terjadi. Dan Tuhan akan membuktikan bahwa Ia menang untuk selamanya.